Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sekali lagi, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, terima kasih. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku,
Kau membalasku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mezbamu. Sama-sama kita katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom teman-teman, jangan lupa ya, di bulan Mei ini ada ACH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Mei 2024 jam 7 malam melalui Zoom ya, seperti yang tertera di bawah ini ya. See you and God bless you, bye. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini kita bisa belajar firman Tuhan di dalam ibadah Bible Study for Kids. Ayo kita berdoa lebih dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan,
urapi Om Guan Chun supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan urapan dengan kuasa-Mu. Dan juga anak-anak semua yang ada di rumah, Tuhan juga urapi. Dan kami boleh menerima firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami buka firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, judul firman Tuhan pada hari ini adalah, nah ini ya, seperti tulisan di atas ya, Yesus ascended, Yesus naik, atau lebih tepatnya Yesus naik ke sorga. Pas pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anak-anak pasti tahu ya ceritanya ini. Peristiwanya anak-anak bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Om akan ceritakan lewat gambar-gambar. Pada waktu itu Yesus sudah bangkit dari kubur dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus berpesan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil." Selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada orang-orang murid-muridnya. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian, di hari ke-40, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Ini adalah hari terakhir Yesus menampakkan diri. Dan ketika Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir, tiba-tiba tubuhnya bisa naik, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Dan murid-murid melihat ke atas, mereka terheran-heran. Ternyata tubuh Yesus bisa naik dan kemudian tertutup oleh awan-awan. Tiba-tiba, pling, muncullah 2 orang malaikat. Mereka terkejut. Malaikat itu berkata, "Hei, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Malaikat itu mengatakan, Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Inilah cerita tentang Yesus naik ke sorga. Kita akan melihat ya ayat masnya yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan dalam ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Om, ini apa artinya ya? Om akan terangkan dan Roh Kudus akan menjelaskan di dalam hati anak-anak. Ada 8 pokok yang akan Om sampaikan. Memang kenaikan Tuhan Yesus ini berhubungan juga dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ini juga berkaitan erat dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini juga ada hubungannya dengan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Bahkan kenaikan Tuhan Yesus ini juga berkaitan erat dengan hari kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, kita lihat ya, ada 8 pokok ya. Pokok yang pertama, Yesus turun ke bawah. Ayatnya tadi sudah kita baca ya, di dalam Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Apa artinya ya? Untuk apa Yesus turun sampai ke bawah? Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 8 dikatakan, itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Oke, Om akan jelaskan. Peristiwanya adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib, darah Yesus sudah tercurah. Nah, Yesus itu
di dalam alam roh, Yesus turun ke tempat roh-roh orang perjanjian lama yang ditawan oleh iblis. Loh, kenapa ya ditawan oleh iblis? Jadi orang-orang perjanjian lama itu ditawan oleh iblis. Sebab mereka kalau berdosa, mereka harus menebus, membayar dengan darah anak domba. Nah, darah anak domba ini kan tidak menghapus dosa, hanya menutupi dosa. Oleh karena itu, iblis berhak untuk menawan mereka, sebab dosa mereka masih ada. Om beri contoh ya. Contohnya, ini dosa umpamanya. Nah, ini dosa, kemudian ditutup dengan darah anak domba. Hanya sekedar ditutup. Dosa itu masih ada, hanya ditutup. Oleh karena itu, iblis berhak atas roh-roh mereka, dan mereka ditawan. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, maka darah Yesus itu bukan menutup, tapi menghapus dosa orang-orang perjanjian lama. Sehingga ketika darah Yesus menghapus, maka dosa mereka sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus. Puji Tuhan. Karena itu, peristiwa ini adalah peristiwa yang penting. Ketika Yesus mati di dalam alam roh, Yesus turun sampai ke neraka yang paling bawah. Tujuannya adalah untuk merebut roh-roh orang perjanjian lama yang ditawan oleh iblis. Dan Yesus membebaskan mereka dan dibawa ke surga. Puji Tuhan, luar biasa. Dan pokok yang kedua, Yesus tidak mati terus-menerus. Hanya 3 hari. Di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Oh, puji Tuhan. Kalau kebangkitan Lazarus sudah 4 hari mati, bangkit, oke, puji Tuhan. Tapi waktu tua Lazarus mati lagi. Tapi kalau kebangkitan Yesus itu bangkit dan maut tidak berkuasa lagi. Luar biasa. Inilah kebangkitan sejati. Oleh karena itu, Yesus bisa mendeklarasikan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berani berkata dengan lantang, hei maut, di mana kemenanganmu? Yesus berani menantang, hei maut, di mana semangatmu? Karena kebangkitan Yesus itu mengalahkan musuh yang terbesar, yaitu maut. Maut adalah musuh yang terbesar, sudah dikalahkan. Yesus sudah menang mutlak. Haleluya. Yesus bangkit dari kubur. Oleh karena itu, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka kita menjadi satu dengan kematiannya. Hidup lama kita dikubur. Sifat-sifat yang lama dikubur semuanya. Dan kita menjadi satu juga dengan kebangkitannya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Sifat-sifat yang lama, karakter yang jelek, semua sudah dikubur, maka muncullah sifat-sifat yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa. Inilah peristiwa yang dahsyat. Yesus bangkit dari kubur. Dan ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, tidak kemudian ya langsung masuk surga. Bisa saja Yesus kemudian ketika sudah bangkit langsung masuk surga, ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bisa juga. Tapi selama 40 hari, nah ini dalam Kisah 1 ayat 3 ya, dikatakan bahwa selama 40 hari Yesus itu membuktikan bahwa dia hidup. Dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, kadang kepada 1 orang, kadang kepada beberapa orang, kadang-kadang kepada 12 orang.
kadang-kadang juga kepada 500 orang sekaligus untuk membuktikan, dan ini berulang-ulang terus selama 40 hari. Apalagi pada waktu itu ada isu bahwa kubur Yesus kosong karena murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Dan itu beredar. Dan mereka menyuap orang-orang supaya menyebarkan hoak ini. Ini hoak ini. Ya. Yesus bangkit tapi dikatakan, oh mayatnya dicuri. Oleh karena itu Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Karena itu selama 40 hari dia menampakkan diri terus berulang-ulang kepada murid-muridnya. Tujuannya apa? Supaya murid-murid itu menjadi saksi. Menjadi saksi mata, lihat jelas. Wah, Yesus itu bangkit. Bukan kemudian roh yang bergentayangan, roh yang seperti asap. Bukan. Tapi tubuh kemuliaan. Bisa makan, tapi tidak lapar. Yesus bisa masuk dalam satu ruangan, biarpun ruangan itu tertutup. Oh, Yesus bisa muncul, pling, dan Yesus bisa hilang. Dipegang juga bisa ditunjukkan. Inilah, ya, lubang bekas paku. Ditunjukkan, bisa juga, bisa omong-omong. Oh, luar biasa. Murid-murid melihat, ya, ini adalah saksi hidup. Mereka melihat Yesus itu adalah hidup. Puji Tuhan. Di dalam Kisah 15 ayat 4-7, ya, anak-anak bisa baca. Jadi Yesus menunjukkan diri kepada Kefas. Kefas itu Petrus, anak-anak. Juga kepada 12 murid juga ditunjukkan, ini aku hidup. Juga Thomas, ya. Nah, Thomas kan tidak percaya kalau Yesus hidup. Lalu dia muncul dan ditunjukkan, ayo pegang ini lubang bekas paku. Thomas percaya. Biarpun kita tidak melihat bekas lubang, tapi kita percaya Yesus hidup. Dan pernah satu kali, ya, menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Orang-orang itu melihat. Dan mereka itu menjadi saksi hidup bahwa Yesus hidup. Yesus sudah bangkit dari kubur. Karena begini anak-anak, kalau umpamanya Yesus tidak dibangkitkan, ya maka sia-sialah semua kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih hidup di dalam dosa. Justru Yesus bangkit, kita hidup, kita dibangkitkan dalam hidup yang benar. Hidup baru. Ini adalah kunci kekristenan. Kebangkitan Kristus itu adalah kunci. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kekristenan itu sia-sia. Tapi justru Yesus bangkit. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang hidup. Kita bisa hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Kita lihat ya, dalam pokok yang keempat, di mana dia naik ke atas. Tadi sudah kita baca dalam Efesus 4 ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Oh, puji Tuhan. Yesus naik ke sorga tinggi. Dia kembali kepada posisinya sebagai Allah. Luar biasa. Dan dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi. Yesus pegang kuasa, pegang kendali ini. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan, Tuhan yang maha besar. Oh, haleluya. Dan dikatakan dalam Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Oh, hebat. Mungkin itu namanya kuasa setan sudah dikalahkan. Mungkin itu kuasa sakit penyakit sudah dikalahkan. Mungkin itu kuasa dosa sudah dikalahkan.
Puji Tuhan, kita menjadi orang-orang Kristen ini adalah orang Kristen yang bergairah, berkemenangan. Bukan karena kita hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Dalam 1 Korintus 15 ayat 27 dikatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Om beri warna ya, kata segala sesuatu. Artinya bahwa ya segala sesuatu tanpa terkecuali. Mungkin iblis sekalipun itu sudah dikalahkan. Yesus menang, kita pun juga menang. Karena itu, kita anak-anak jangan takut. Jangan kemudian takut setan, takut ini, takut itu. Kita sudah menang. Takut masa depan, waduh nanti aku harus bagaimana. Tuhan sudah memberi jaminan luar biasa. Dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya bahwa Yesus ini naik ke sorga, lalu mengutus Roh Kudus turun kepada kita. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka Roh Kudus juga tidak akan datang kepada kita. Oleh karena itu pentingnya Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, dicurahkan. Itulah hari Pentakosta. Karena itu dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kita bisa bersaksi bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, dan Tuhan perlengkapi kita dengan kuasanya. Tuhan perlengkapi dengan Roh Kudusnya. Kita menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang bersemayam, tinggal di dalam kita. Oh, luar biasa. Betapa hebatnya kalau kita menerima pencurahan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa murid-murid setelah dari Bukit Zaitun, setelah melihat Yesus naik ke sorga, mereka kemudian pulang ke Yerusalem. Dan mereka berdoa, mereka menunggu pencurahan Roh Kudus. Hari ke-1, hari ke-2, sampai hari ke-10, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Di atas kepala mereka ada lidah api. Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Oh, luar biasa. Kalau tadinya mereka takut kepada orang-orang, takut ditangkap. Tapi pada hari mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak takut lagi. Dan mereka bersaksi kepada orang banyak. Pada hari itu ada 3.000 orang yang percaya dan mereka mau dibaptis. Oh, banyak sekali. Mereka menjadi saksi Kristus. Luar biasa. Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun buat murid-muridnya pada hari Pentakosta. Yesus naik ke surga, naik tinggi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21b sampai 22 ya, dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat ini ada 7 ayat yang lain yang sama. Yesus naik ke surga dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus memerintah sebagai raja di atas segala raja. Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita adalah imam-imam. Kita menjadi raja-raja. Kita menjadi imamat yang rajani. Luar biasa. Om bersuka cita kalau kita semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini semua karena anugerah. Kita tidak melihat Yesus secara fisik, tapi kita bisa percaya dengan iman. Yesus duduk di kanan Allah. Kalau Om boleh cerita, ya, Yesus
atau putra Allah ya, pada zaman perjanjian lama, pada zaman dahulu perjanjian lama, nama Yesus itu belum muncul. Jadi masih dirahasiakan. Kita sebut aja putra Allah. Jadi putra Allah ini sudah ada dari kekal. Bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Allah Roh Kudus. Dan bersama dengan putra Allah, ini ketiganya adalah Esa. Ketiganya adalah satu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Putra, yaitu Yesus ya, namanya masih belum tahu. Belum disebut di dalam perjanjian lama. Tapi sudah ada. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari kekal sudah ada. Lalu, 2000 tahun yang lalu, Putra Allah turun ke dunia. Putra Allah ini mengosongkan dirinya. Segala keilahiannya ditinggal di sorga. Dan dia mengosongkan diri, turun ke dunia. Mengambil rupa, jadi manusia, seperti kita. Alkitab menyebut putra manusia Yesus. Nah, ini sama seperti kita. Selama 33,5 tahun. Jadi bayi, kemudian besar. Kalau tidak makan bisa lapar, ya, bisa lelah, bisa ngantuk, bahkan bisa mati. Ya, ini menjadi manusia seperti kita. Tapi tidak mati terus, bangkit dan naik ke sorga. Kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Jadi asalnya adalah putra Allah, dia Allah. Jadi manusia 33,5 tahun. Kemudian naik ke sorga, mengambil posisi seperti semula. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kekal selama-lamanya. Luar biasa. Kita lihat ya, dalam pokok yang ke-6. Di mana Yesus ketika di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan kemudian nganggur-nganggur, enak-enak. Bukan. Tapi Yesus berdoa. Yesus menjadi pembela kita. Luar biasa. Yesus melihat umat manusia yang masih belum percaya. Yesus berdoa supaya mereka percaya. Termasuk juga berdoa buat buat anak-anak. Ketika kita belum percaya, Tuhan Yesus berdoa supaya kita percaya. Dan oleh anugerahnya kita bisa percaya. Mungkin ada yang lemah imannya. Tuhan kuatkan lewat doa. Mungkin ada yang mau menyontek, mau berbuat dosa. Yesus lihat di sorga. Tahu, aduh, kok mau berbuat dosa? Yesus berdoa syafaat untuk anak-anak. Atau mungkin iblis menuduh. Dosamu besar. Dosamu tidak bisa diampuni. Lalu kemudian kita merasa diteror. Aduh, aku diampuni apa tidak ya? Aduh, kemudian menjadi ketakutan. Yesus menjadi pembela kita. Atau mungkin satu orang hampir tertabrak. Yesus menjadi pembela. Yesus yang melindungi. Sehingga bisa terhindar dari tabrakan. Luar biasa. Yesus berdoa syafaat. Kalau Yesus berdoa syafaat untuk kita, kita pun juga mau berdoa syafaat. Untuk papa, mama. Mungkin papa, mama suka bertengkar. Kita berdoa. Atau papa yang masih rokokan. Kita berdoa. Atau mungkin pekerjaan papa yang terganggu, ekonominya terganggu. Kita berdoa. Kita berdoa syafaat. Untuk kakak, untuk adik. Atau untuk kakek nenek kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita doakan. Atau kakek nenek kita sakit. Kita doakan. Kita mau berdoa syafaat. Untuk keluarga kita. Untuk teman-teman kita. Luar biasa. Kita lihat ya. Dalam pokok yang ke-7. Dia menyediakan tempat. Jadi Yesus naik ke sorga, berdoa syafaat untuk kita. Selain itu juga Tuhan menyediakan tempat buat anak-anak. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, luar biasa. Jadi umpamanya, kalau umpama seluruh dunia, ya seluruh dunia, itu percaya Tuhan Yesus, 10 miliar manusia umpama, masih cukup mereka semua tinggal di sorga. Ya. Dikatakan, sebab aku pergi ke situ
untuk menyediakan tempat bagimu. Anak-anak, pastikan kita punya rumah di surga. Kalau kita percaya Tuhan Yesus menyediakan tempat buat anak-anak di surga. Kita tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pastikan rumah kita di surga, bukan di neraka. Kalau di neraka, ketemu dengan setan, apinya menyala, ulat-ulatnya juga mengerikan. Karena itu, jangan berbuat dosa. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita punya rumah di surga. Dan rumah kita di surga itu bisa besar, bisa kecil. Itu ditentukan oleh perbuatan kita di muka bumi ini. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kita mau melayani, ya, kita mau berbuat baik, maka rumah kita besar, rumah kita baik, rumah kita mewah di surga. Mungkin di rumah secara jasmani, rumahnya kok kecil, tapi pastikan kita punya rumah yang besar di surga. Mungkin rumah di dunia ini cuma sederhana, kadang-kadang reot, tapi kita punya rumah yang bagus di surga. Karena itu selama di muka bumi ini, kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan ini ternyata kenaikan Tuhan Yesus ini berhubungan erat dengan kedatangan Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita menjadi keluarga ilahi. Ketemu dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang mencintai Tuhan. Jadi berhubungan erat antara kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan tempat, dan Tuhan akan datang kembali. Oleh karena itu, pokok yang ke-8, Yesus akan menjemput anak-anak. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ya, dikatakan bahwa nafiri Allah akan dibunyikan. Ketika nafiri Allah dibunyikan, itu orang-orang percaya yang sudah mati lebih dulu, itu akan dibangkitkan. Sisa-sisa tubuh, mungkin itu tulang, gigi, atau rambut, ya ini bagian tubuh yang tidak bisa rusak ya. Biarpun ribuan tahun, tulang, gigi, dan rambut itu akan dipakai Tuhan. Kemudian Tuhan akan bangkitkan tubuh kemuliaan. Luar biasa. Sedangkan anak-anak kita semua yang masih hidup, tubuh yang fana ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Hebat. Luar biasa. Tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus sendiri. Karena itu yang sudah mati bangkit, yang masih hidup diubahkan, terus sama-sama naik ke surga. Ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Kita masuk dalam pengangkatan. Luar biasa. Om senang sekali ya kalau mengkorbankan ini, kita akan bertemu wajah dengan Tuhan. Ketemu dengan Yesus Juru Selamat kita. Inilah gambarannya ya. Di awan-awan kita bertemu dengan Tuhan dalam pengangkatan. Pastikan semua kita ikut dalam pengangkatan. Anak-anak juga berhak ikut dalam pengangkatan. Karena itu sungguh-sungguh jangan hidup di dalam dosa, nyontek, kurang ajar. Ayo sungguh-sungguh yang rajin sekolah minggu, Sabtu ceria ke gereja, yang sungguh-sungguh dalam pelayanan sehingga rohani makin meningkat. Baca Alkitab, berdoa, ayo sungguh-sungguh. Jangan kemudian hidup dalam dosa, ya berkelahi, nyontekan, macam-macam. Jangan anak-anak lihat gambar-gambar porno, jangan, nanti ketinggalan. Ya, kita mengharapkan kapan ya Tuhan datang. Seperti ada satu kata, Maranatha. Maranatha ini adalah datanglah Tuhan dengan segera. Kita mengharapkan Yesus datang cepat-cepat. Kita bertemu dengan Raja di atas segala raja. Sebab anak-anak kita tahu, tanda-tanda zaman ini tambah lama tambah jelas. Ada peperangan, betul ya? Peperangan.
banyak yang mati, mengerikan. Belum lagi bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, macam-macam. Belum lagi kejahatan, ada yang korupsi, kemudian ada pencurian, pembunuhan, banyak sekali. Inilah tanda-tanda bahwa dunia ini sudah tua. Yesus hampir datang. Yang najis tambah najis. Tapi kita yang suci tambah suci. Makin meningkat sampai sempurna. Pastikan kita semua ikut di dalam pengangkatan. Sebab orang-orang yang tertinggal tidak ikut pengangkatan. Mengerikan. Mereka diinjak-injak oleh antikris. Orang-orang yang tidak bersedia. Mereka seperti gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh itu mereka tertinggal. Ketika mempelai datang, mereka tertinggal. Tapi 5 gadis yang pandai, ketika mempelai datang, mereka menyambut mempelai dan mereka masuk dalam pesta kawin anak domba. Luar biasa. Ya, karena itu selama kita hidup, ayo kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan kita akan masuk dalam pengangkatan. Terlalu beresiko kalau satu orang itu masuk dalam zaman antikris. Mengerikan. Diinjak-injak oleh setan, oleh antikris. Ya, dan akhirnya mereka mati. Kita lihat ya dalam ayat yang terakhir. Dalam Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar. Dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan. Ada yang meramal tahun ini, tahun itu. Terserah. Ya, kita tidak meramal. Kita tidak boleh meramal. Tapi kita tahu Tuhan akan datang segera. Yang penting kita waspada. Yang penting kita berjaga-jaga. Sehingga ketika mempelai datang, kita sudah siap masuk dalam pengangkatan. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah selesai. Kita akan rekap ya, apa yang sudah kita pelajari. Pokok yang pertama, ini cerita tentang kematian Tuhan. Selama kematian Tuhan, Roh Yesus itu turun ke neraka yang paling bawah untuk membebaskan orang-orang perjanjian lama. Dan tawanan-tawanan ini diangkat, dibawa masuk ke surga. Yesus tidak mati terus, tapi Yesus bangkit dari kubur. Yesus bangkit dari kubur, ini bukan hanya langsung naik surga, tapi selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid. Sehingga murid-murid itu menjadi saksi bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit dari kubur. Dan kemudian Yesus naik ke surga, jauh, tinggi. Dan dia duduk di kanan Allah Bapa. Dia mengambil posisinya semula, yaitu sebagai Allah yang berkuasa selama-lamanya. Di surga, Yesus tidak nganggur-nganggur, tapi Yesus berdoa syafaat. Sambil berdoa syafaat, Yesus juga menyediakan tempat bagi kita. Setelah selesai menyediakan tempat bagi kita, Yesus juga turun untuk menjemput kita. Pastikan kita semua, kita masuk dalam pengangkatan, masuk dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Anak-anak, kita akan berdoa ya bersama-sama ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami Tuhan makin indah di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati semua anak-anak yang sekolah Tuhan. Berikan hikmat akal budi, berikan kepandaian. Sehingga semuanya naik kelas, tidak ada yang tinggal kelas. Mereka menjadi orang-orang yang indah di hadapan Tuhan. Juga memberkati orang tua, papa mama kita Tuhan, berkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, menjadi rumah tangga yang indah dan harmonis. Terima kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha
Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.